Hello guys, Jepang memang memiliki sejarah panjang di dunia bela diri dan memiliki senjata yang jadi karakter kuat negeri Sakura tersebut. Yaps, pedang yang digunakan oleh para samurai atau katana yang merupakan pedang asli Jepang. Sebelum pengguna samurai Jepang mulai berperang dengan Tanegashima atau semacam senapan pada 1543, para samurai Jepang berperang dengan menggunakan katana, pedang yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bagaimana sih sejarah pedang di Jepang? Nah, kalian sudah pada tahu belum guys? Apa itu katana? Eits, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Katana adalah salah satu jenis pedang yang biasa digunakan untuk berperang dan melindungi para petinggi Jepang. Pedang ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah terlatih. Katana dideskripsikan sebagai pedang dengan penampilan sempurna. Sebuah pedang melengkung bermata satu, berukuran sekitar 24-28 inci, dengan handguard berbentuk bulat atau persegi, dan pegangan panjang yang pas dipegang dengan dua tangan. Handguard atau tsuba ini biasanya dihiasi dengan berbagai simbol dewa, serta tanda tangan si pembuat pedang. Nah, kira-kira kapan ya guys pedang-pedang ini masuk ke Jepang? Ternyata sebelum Jepang berhasil membuat katana pertama, pedang dibawa masuk ke Jepang dari Cina dan Korea. Pada sekitar akhir abad ke-10, Jepang mulai memutuskan hubungannya dengan dua negara tersebut dan mulai berdiri sendiri. Nama katana sendiri mulai digunakan untuk mendeskripsikan pedang panjang yang berbeda dengan tachi pada awal zaman Kamakura. Di zaman ini pula pembuatan katana meningkat pesat. Bahkan era ini disebut dengan Golden Age of Sword Making. Penjualan pedang Jepang pun mencapai puncaknya pada zaman Muromachi, saat sekitar 200.000 pedang Jepang dikirimkan ke dinasti Ming di Cina. Samurai dari tahun 1500-an sampai 1600-an mulai merasa membutuhkan sebuah pedang yang bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat dan juga indoor. Karena itulah Uchigatana mulai didistribusikan bagi para samurai. Sayangnya seni pembuatan pedang pun perlahan mulai menurun seiring masuknya bubuk mesiu dan digunakannya senapan sebagai senjata utama di garis depan perang. Menuju akhir zaman Muromachi, Keishogunan Tokugawa pun mulai mengontrol siapa saja yang dapat memiliki dan menggunakan pedang. Setelah Perang Dunia II, pabrik pedang dan bela diri yang berhubungan dengan pedang dilarang di Jepang. Banyak pedang yang disita dan dihancurkan, dan para pembuat pedang tidak dapat mencari nafkah. Baru sejak 1953, para swordsmith pun diperbolehkan membuat pedang, dengan aturan harus memiliki izin, dan hanya mereka yang memiliki izinlah yang diperbolehkan memproduksi pedang Jepang atau Nihonto. Jumlahnya pun dibatasi, mereka hanya boleh memproduksi 2 pedang panjang atau katana per bulan, dan semua pedang harus terdaftar di catatan pemerintah Jepang. Sementara itu, swordsmith barat mulai memproduksi katana modern dengan menggunakan baja modern. Pedang modern ini dibuat serupa dengan bentuk dan ukuran katana Jepang dan digunakan para ahli bela diri untuk iaido dan latihan memotong atau tameshigiri. Nah, itu dia guys, sejarah mengenai pedang yang sangat terkenal di seluruh dunia ini. Ternyata katana ini punya sejarah yang cukup panjang ya guys. Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Let it go.